Tes 1 2 3. Oke, dicoba tes. Oke, kita live kembali. Ambil dulu nih. Ya. Itu doang, kopi doang. Iya. Merokok lah. Iya. Tes 1 2 3. Oke, kita sedang mengkonekkan ya. Kita mencoba mengkonekkan. Ya. Oke, sudah. Sip. Oke, kita buka YouTube. Di sini ada YouTube. Saya tes suara dulu. Kita buka tes. YouTube. Di sini ada YouTube. Saya tes suara dulu. Kita buka YouTube. Oke, selamat pagi dari markas TSR. Hari ini saya mau live ya. Saya coba live YouTube dan saya ingin mencari sesuatu di YouTube. Jadi saya ingin search printer DTF dan saya akan filter untuk hari ini ya. Apakah ada teknologi terbaru di hari ini untuk printer DTF di-upload di YouTube ya. Nah, ini seperti baru nih, printer UV plus laser UV DTF dalam satu mesin ya. Ulasan dari ProLolex X1. Nah, ini berarti kalau dia mengatakan seperti ini, berarti ini printer UV laser dalam satu mesin. Jadi printer UV otomatis sudah pasti bisa UV DTF dan bisa direct dan plus laser di dalamnya. Nah, ini video reaction saya di live kali ini ya. Nah, ini videonya dan ini kalau menurut saya seperti biasa, saya sudah beberapa kali bikin video konten tentang hal satu mesin banyak fungsi, itu menurut saya itu tidak efektif karena akan mengganggu proses produksi saat kalian berproses ya. Karena menurut saya itu lebih bagus kalau laser aja, UV aja. Jadi tetap dua mesin. Karena kalau dalam satu mesin pasti ada bagian-bagian part yang harus diganti, disesuaikan. Nah, itu tidak efektif untuk suatu mesin yang dipaksakan. Tapi kalau menurut video ya, kalau video seperti ini sangat-sangat menggiurkan, sangat-sangat seksi, sangat-sangat bagus dilihat oleh penonton. Jadi seakan-akan wow, satu mesin dua fungsi, bisa laser, bisa UV DTF, bisa direct DTF, bisa tumbler DTF gitu. Itu kalau dalam konten memang sangat-sangat kalian lihat ya. Itu banyak banget spare part yang include-nya karena memang di setiap pergantian fungsi mesin itu pasti ada beberapa yang harus diganti part-partnya. Itu sangat tidak efektif dan menguras waktu. Lebih baik laser berproses sendiri, tidak ada part-part yang diganti. UV sendiri, tidak ada part-part yang diganti. Jadi berproses dua-duanya. Itu lebih bagus dua mesin ya. Dibandingkan satu mesin, saat kita mau pakai laser ada part yang harus diganti dan itu menghabiskan waktu. Dan kalau mau ngeprint UV DTF atau UV direct itu harus ada part yang harus diganti lagi dan itu menyita waktu dan itu tidak efektif. Saya beberapa kali di konten saya selalu mengatakan seperti itu. Sama seperti kemarin kita jual mesin UV yang bisa direct, bisa UV DTF roll to roll ya. Jadi saat saya ngeprint mesin TSR waktu itu, saat ngeprint direct ya UV roll to rollnya dicopot. Saat mau ngeprint UV DTF berarti dipasang lagi roll-rollannya UV DTF. Jadi ada wasting time. Jadi ada waktu yang terbuang saat kita pergantian part-part di saat berubah fungsi.
Jadi satu mesin bisa UV DTF roll to roll dan direct. Ya, lebih baik printer TSR UV flatbed tanpa UV DTF roll to roll, karena TSR UV flatbed itu bisa UV DTF tapi tidak roll to roll. Itu lebih cepat dibandingkan kita menambahkan part untuk UV DTF roll to roll. Ya, bisa dimasukkan logika ya, seperti itu. Itu sangat menghabiskan waktu untuk masang lagi partnya, copot lagi partnya. Nah, sama seperti ini yang dikeluarkan oleh ProColored X1. Ya. Jadi seakan-akan memang di dalam video ini sangat-sangat seksi. Untuk konten sangat-sangat seksi, tapi kalau di di lapangannya itu sangat-sangat merepotkan, habis waktu terbuang seperti itu. Dan live kali ini nanti saya juga akan upload di media sosial kita juga, nanti saya akan download karena live di YouTube kan nanti akan terupload dengan sendirinya seperti itu. Ya. Oke. Ini yang terbaru di dunia mesin UV. Jadi memang mesin UV ini, nah ini pakai varnish dia. Memang UV ini ya, dia kalau pakai varnish dia mengkilap. Dan tanpa varnish dia akan dop. Dan memang jodohnya selalu dengan akrilik biasanya. Souvenir lah. Tapi kebanyakan di Indonesia diterapkannya itu di akrilik, di plakat, di pokoknya souvenir-souvenir yang memakai bahan akrilik. Nah, kalau udah pakai varnish pasti dia mau digesek apapun ya kuat. Oke, sekali lagi ya bagi kalian kalau kalian mau beli mesin ya, itu usahakan kalian beli mesin itu khusus untuk itu. Seperti contohnya mesin TSR UV itu kan bisa direct, print UV direct ataupun UV DTF ya, ataupun tumbler. Nah, memang bisa tumbler. Tapi kalau kalian usahanya lebih maju lagi atau produksi tumblernya itu semakin besar, itu kalian lebih baik beli printer UV yang khusus tumbler, yang langsung ngeprint silinder. Itu dia ngeprint itu satu tumbler full itu cuma 2 menit. Itu ada mesin khusus. Seperti yang tadi saya bahas, lebih baik satu mesin itu khusus ya. Walaupun memang di video-video yang beredar itu sangat tidak seksi seperti itu ya, menyarankan seperti itu tidak seksi ya. Karena manusia itu pengennya itu selalu satu mesin banyak fungsi. Padahal di pemakaian sesungguhnya, relate-nya itu memakan waktu atau wasting time atau tidak efektif penggunaannya. Pasti itu. Ya. Jadi ada juga beberapa yang saya sarankan kalau kalian beli mesin itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang tadi saya bilang, kalau produksi tumblernya itu semakin tinggi, kalian beli printer UV yang khusus tumbler. Tapi kalau sedang-sedang aja, cukup TSR UV yang 3-in-1. Bisa tumbler, bisa direct, bisa UV DTF. Ya. Dan ada kemarin juga ada calon konsumen tanya, Bang, ada mesin UV yang DTF roll to roll nggak? Saya bilang ada. Saya kasih harganya dan saya bilang ke dia bahwa Bang bisa saya telepon nggak untuk menjelaskan masalah UV DTF roll to roll ini. Nah, saya bilang Bang UV DTF roll to roll ini ya itu sangat cara penggunaannya itu sangat-sangat ribet. Jadi kalian ngebayangin jadi UV DTF itu cara penggunaannya itu dia ngeprint di pet film A. Pet film A itu dikelupas ya, dan pet film A itu mengandung lem. Jadi dikelupas secara otomatis dengan mesin UV DTF, terus diprint, terus harus disesuaikan atau dipaskan dengan pet film B atau laminasi. Ya. Memang secara video konten itu bagus. Jadi masuk
langsung terlaminasi dan langsung gunting langsung pakai. Tapi sebelum produksi print ya, kan banyak video-video yang beredar itu di media sosial itu saat proses ngeprint aja dan pas gunting pas tempel ya, itu kelihatan di video konten itu bagus. Tapi sebelum itu terjadi, proses pengepasan antara pet film A dengan pet film B itu sangat rumit dan harus ngepas, harus pas, dan biasanya memakan bahan. Jadi harus di roll ke bawah untuk ngepasin dulu dan membuang bahan. Biasanya kurang lebih 1 meter bahan terbuang. Dan itu sangat-sangat disayangkan ya. Maksudnya bahan gitu loh. Pet film A tahu sendiri kalian harganya lumayan ya. Itu kebuang dengan percuma, tujuannya untuk ngepasin. Dan saat proses produksi juga kadang-kadang dia geser akhirnya dipasin lagi, digunting, dipasin lagi. Jadi memang untuk saat ini teknologi UV DTF roll to roll itu sangat-sangat riuh menurut saya karena harus ngepasin dulu dan ngebuang bahan. Makanya kebanyakan yang relate di lapangannya ya, itu biasanya banyak orang pakai mesin UV yang flatbed seperti TSR UV flatbed. Tergantung ukurannya, kalian mau ukuran berapa? 30-40, 40-50, 50x60, 60x90. Ya, itu ada semua di kita. Dan itu pet film A-nya tinggal ditaruh aja di tatakannya, ada vakumnya, terus ngeprint, ya dikelupas secara manual aja, ngeprint, habis itu dilaminasi secara manual. Itu lebih efektif, lebih mudah, nggak ada proses-proses ngepasin, wasting time, ngebuang waktu, dan tidak ada ngebuang bahan. Ya, jadi minusnya di UV DTF roll to roll itu ngebuang waktu untuk ngepasin dan ngebuang bahan. Ya, jadi rugi waktu, rugi bahan. Tapi kalau yang flatbed yang bisa UV DTF juga itu gampang banget, tinggal kelupas, taruh, ngeprint, dan kalian nggak usah ngepas-ngepasin. Bahkan bisa sampai ujung dari pet film itu kalian bisa ngeprint. Jadi sangat-sangat tidak rugi, sangat-sangat untung. Kalian bisa langsung print dan langsung laminasi secara manual juga. Jadi tidak ada waktu yang terbuang dan tidak ada bahan yang terbuang. Seperti itu. Itu yang terjadi sebenarnya di lapangan, beda di video-video konten. Ya, kalian harus pahami itu juga. Mana ini nih. Korek mana? Jadi kalian harus pahami, terkadang video yang disajikan di media sosial ya itu tidak seseksi yang terjadi di video itu. Memang seperti video inilah yang di layar kalian ya. Bayangin mesin laser sama mesin UV disatukan. Laser itu kan berasap ya. Mengganggu nggak untuk mesin UV? Oke lah, tidak mengganggu, tapi yang tadi saya bilang harus kalau ngeprint menggunakan laser berarti ada part yang harus diganti. Kalau mau ngeprint printer UV menggunakan teknik printer UV berarti ada part yang harus diganti. Jadi itu wasting time. Waktu yang terbuang. Jadi kalian jangan sampai kemakan propaganda video-video yang beredar di media sosial. Walaupun itu seksi tapi itu tidak sesuai dengan lapangan ya. Banyak hal-hal yang dirugikan oleh mesin itu ke user ya. Oke, dan ini juga sama. Nah ini, ya produknya sama, Procolor X ya. Ini baru nih, satu hari baru diupload. Mesinnya seperti ini, besar ya. Nah ini juga sama. Kayaknya gencar untuk satu hari ini nih produk ini. Makanya saya live dan saya bikin konten ya. Agar kalian tercerahkan bahwa itulah yang terjadi. Karena memang kalau kalian bisa survei di jalanan ya, di percetakan-percetakan besar, itu biasanya mereka itu mesinnya itu flatbed yang tatakan gitu. Untuk mesin UV ya, kebanyakan itu. Jarang banget UV DTF itu jarang. Karena flatbed juga bisa UV DTF. Jadi multifungsi. Apalagi kalau akrilik langsung di print ke media itu keren banget. Tanpa bahan, tanpa pet film langsung direct.
Udah ini aja sih update yang 1 hari ini. Tidak ada lagi, mungkin kalau filter kita filter ke minggu ini kali ya. Kalau minggu ini pasti banyak. Tetap nih masih ini nih. Nah, ini video kita waktu pengiriman ke Lombok ya, Bangka Belitung. Nah, ini video saat kirim ke Bangka Belitung dan dia baru DP 1 juta. Terus mesinnya kita siapin dan saat resinya keluar kita video call sama customer dan tentunya langsung pelunasan. Tuh. Ya, seperti itu. Ini Bangka Belitung. Dan ini mesinnya sudah sampai di Bangka Belitung. Saya juga udah upload unboxingnya. Jadi setiap konsumen TSR itu biasanya Kak, kalau nanti mesinnya sampai itu kirimin video unboxing ya. Jadi fungsinya untuk klaim ke pihak kargo kalau ada kenapa-napa dan untuk konten juga. Jadi kita upload di media sosial kita. Ini abangnya nih. Ini abang Bangka Belitung dan saya juga sudah upload saat video unboxing. 10 menit dia kirim video 10 menit ke kita tadi pagi. Udah kita upload, kalian bisa tonton. Kita back, apalagi yang ada di minggu ini tentang printer DTF. Kebanyakan sih video-video Amerika Serikat ya, kebanyakan. Nah, ini ada lagi nih. Unboxing ProLeg X1. Ini kayaknya baru launching dia nih. Hati-hati ya, jangan kemakan video-video seksi tuh. Partnya banyak banget, jadi kalau kalian ganti fungsi, ganti part. Ganti fungsi, ganti part. Aduh, lebih baik 2 mesin langsung jalan, nggak usah ganti-ganti part lagi. Ribet ganti-ganti part itu. Ini kita coba nih, lihat ya. Ini ganti-ganti part gitu. Nah, ada dua head, 1 laser, 1 untuk UV. Tuh kan, ganti kan, bednya ganti. Kalau laser ganti bed, kalau UV ganti bed. Itu kan berasap ya, kena ke head gimana asapnya itu. Nah, ini ada lagi nih, memperkenalkan printer laser dan UV ProLeg X1. Wah, kayak gencar ini nih. Dari Procolored, brand Cina ini. Nah, ini saat ngeprint UV. Nah, ini saat motong. Tuh kan berasap kan. Nah, asapnya itu kayak mana itu? Kena head gimana? Ini kanan kiri. Kalau menurut video sih keren sini. Ini keren banget kalau video ya. Kalau kita bicara video, oh itu asapnya dari situ tuh, dibuang asapnya. Ada penyedot asapnya berarti. Tapi headnya nanti kalau kering gimana? Headnya kering. Kalau headnya kering gimana? Kan itu kan disedot kan. Sedangkan head itu harus lembab terus. Ini bertentangan di sini.
Ini kontroversi ini mesin ini. Jadi kalau kering gimana? Ukurannya 33 berarti A3 ya. Berarti A3. Lebar 42 untuk naruh headnya sebelah kiri. Tumbler. Nah, ini kalau tumbler nih ganti-ganti. Pokoknya setiap ganti fungsi, ganti part harus disesuaikan lagi, ganti part harus disesuaikan. Aduh, wasting time banget itu. Ngabisin waktu lebih baik yang tadi saya bilang. Jadi khusus mesin ini, khusus ini, mesin ini, khusus ini. Itu lebih ngebut, efektif dan bisa ngerjain banyak orderan kalau kayak gitu. Kalau kayak gini ganti lagi, aduh. Kalau beda-beda mesin kan enak, sambil jalan tiga-tiganya semuanya, dua-duanya nggak efektif ini. Baru itu sih yang terbaru, makanya langsung saya bikin konten nih, ada lagi. Gencar sini. Upload, oh itu kan ini part-part untuk tumbler, nanti part-part untuk UV, part-part untuk laser, ya, tuh. Riweh. Ini kayaknya pameran di Barcelona nih, Barcelona lagi ada pameran. Kita ini ada lagi tuh. Videonya gencar nih. Pro Colored. Aduh, ada aja. Kita lihat aja kayak mana. Kalau menurut prediksi pengalaman saya nggak bakalan laku mesin yang memaksakan, yang istilahnya dia ini targetnya target video konten yang seksi aja, keren gitu. Tampil beda, diferensiasi. Tapi sebenarnya di lapangannya itu sangat-sangat riuh ini. Ini ada lagi add-ink. Jadi dia mulai bikin tutorialnya, upload di YouTube gitu. Karena memang setiap launching itu kan harus tutorial harus di-upload, terus cara penggunaannya harus di-upload. Oke. Kita cek lagi, ini apa? Oh, ini yang gold. Ini video tentang printer DTF dalam 1 minggu ya. Kebanyakan sih Amerika kalau YouTube nih. Karena emang di Amerika, di Eropa lagi gembor-gembornya sih mesin UV, DTF. Nah, ini flatbed, ini lebih baik flatbed kayak gini. Ini hot press ini nih, hot press apa? Lengan atau label. Nah ini nih. Nah ini yang saya bilang itu. Jadi ini UV DTF roll to roll plus flatbed. Ini riuh banget nih. Saat penggunaan flatbed, roll to roll-nya harus dicabut. Saat penggunaan UV DTF, roll to roll-nya dipasang. Ini wasting time. Janganlah. Dulu kita ngeluarin produk yang seperti ini. TSR UV yang bisa flatbed, bisa UV DTF roll to roll. Alhasil konsumennya bilang, aduh nggak usah deh, nggak usah pakai roll to roll. UV DTF-nya nggak usah roll to roll, lembaran aja deh. Soalnya riweh, pasang cabut gitu kan. No, kalau videonya sih seksi, keren.
Bisa UV DTF, roll to roll, bisa langsung flatbed. Tapi di lapangannya pengerjaannya itu ya wasting time, buang-buang waktu. Sabaru tuh. Percetakan industri kreatif ya. Industri kreatif nggak ada matinya guys. Di zaman-zaman kayak gini dolar lagi naik, bagusan itu hajar industri kreatif. Karena industri kreatif itu nggak akan ada matinya. Peminatnya selalu tinggi, selalu banyak. Cocok untuk kalian ya. Di zaman-zaman yang serba begini, jangan ke R&B, makanan, usaha makanan, aduh berat. Kalau industri kreatif kan sekreatif kalian, semakin kalian kreatif ya semakin viral. Semakin kalian sering bikin konten, ya semakin kalian viral juga. Ini pameran di India, India juga ngeri. Pokoknya yang DTF, UV, industri kreatif mesin permesinan kayak gitu itu banyak di India, pameran di Indonesia, terus di Amerika, China, itu berkembang dia. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ini pokoknya ini printer DTF dalam 1 minggu ya, yang diupload di YouTube. Gak ada yang baru sih, cuma tadi doang yang baru itu. Masih ini DTF, DTF, DTF kecil, DTF besar. Dan kalau kalian beli DTF juga itu harus tergantung kebutuhan kalian. Jadi kalau kebutuhan kalian ya baru mulai ya lebih baik beli DTF pabrikan yang single head. Terus kalau kalau usaha kalian lebih maju double head, maju lagi 60 cm double head, maju lagi 60 cm 4 head gitu. Ya lebih baik seperti itu, jangan kalian baru buka tiba-tiba langsung beli mesin gede gitu kan. Jadi mesin itu disesuaikan dengan kondisi usaha kalian. Sama kayak ngebangun rumah kecil dulu, sedang, gede. Jadi seperti itu kalau kalian beli mesin, jadi jangan langsung ambisius. Nah ini flatbed yang ngeprint UV DTF lembaran tuh enakan kayak gini ya. Nah ini nih, ini saya pengen bahas. Ini adalah mesin UV tapi untuk ngeprint banner ya. Kalian tahu kan bahwa mesin banner itu ada indoor sama outdoor ya. Kalau indoor ya, kalau indoor itu tintanya beda, outdoor beda. Dan mesin mesin banner untuk yang outdoor itu mahal banget, gila. Itu kalian beli pasti dapat harga di angka 200-300 ya. Nah, sekarang itu ada teknologi mesin UV yang untuk banner. Nah, mesin UV untuk banner berarti pakai tinta UV. Tapi kalau mesin banner yang tidak pakai UV itu dia tintanya bukan tinta UV, tapi tinta ekosolvent, ya. Kebanyakan gitu, indoor dan outdoor, itu tintanya juga beda. Dan mesin yang outdoor itu mahal banget. Makanya dengan hadirnya mesin UV yang untuk banner, itu bisa untuk indoor dan kuat untuk outdoor. Kenapa beda yang tadi tuh, yang ekosolvent, antara indoor sama outdoor? Karena tintanya beda. Kalau yang outdoor, itu tintanya ya untuk kekuatan di luar, tapi indoor ya indoor gitu loh, ya nggak terlalu kuat juga nggak apa-apa. Tapi kalau mesin UV untuk banner ini kuat banget ya. Dan kita pengen launching, nah ini kan mesinnya gede-gede, kebanyakan mesinnya gede-gede mesin UV untuk banner. Nah kita nanti akan launching yang 60 cm, 60 cm itu bisa untuk max decal, untuk mobil, untuk motor, untuk banner. Jadi pemula itu
kita targetkan untuk ke mesin itu ya, karena memang cocok banget untuk pemula, harganya nggak terlalu mahal dan bisa untuk yang sedang ataupun yang bawah untuk motor Max Decol. Karena memang terkenal hasil dari UV ya itu kuat banget ya, tintanya itu kuat banget. Jadi kalau kalian hajar ke bahan apapun itu nempel bahan apapun. Kalau ekosolvent itu kadang milih-milih bahan dia. Jadi ada yang bisa nempel, ada yang nggak bisa. Makanya karena problem itulah mesin UV itu muncul untuk menutupi kekurangan dari tinta ekosolvent, tinta pigmen, ya, untuk menutupi itu. Dan teksturnya dia ada teksturnya gitu. Nih kita coba, ini hot press hidrolik. Udah ya, habis. Habis ya. Habis ya. Mungkin itu aja ya. Kita live di YouTube untuk lihat apa aja yang diupload di YouTube di 1 minggu 1 hari ini. Oke. Terima kasih.